Selamat datang di video ini. Proyek Nexus investasi ambisius Arab Saudi senilai 500 miliar dolar dalam membangun kota inovatif sepanjang 170 km yang dikenal dengan nama jalur tersebut telah memicu intrik global. Yang awalnya menjadi bahan cemoohan oleh media Amerika karena penampilannya yang tidak konvensional dan spekulasi tentang keterlibatan Tiongkok. Proyek ini telah berkembang dari skeptisisme menjadi kekaguman, karena rincian lebih lanjut muncul mengungkapkan pemandangan kota yang telah diubah. Arab Saudi sedang bertualang dalam penciptaan kota supermodel yang membentang sepanjang 170 km yang menangkap perhatian dunia. Proyek kolaborasi yang melibatkan banyak negara dengan Tiongkok memainkan peran penting, menantang perencanaan kota tradisional. Konsep yang dirancang oleh arsitek Amerika Tom Main dan perusahaannya yang bernama Morphosis. Proyek yang bernama jalur ini terletak di sepanjang Laut Merah, menandai tonggak penting bagi tujuan modernisasi Arab Saudi. Visi utama Tom Main, jalur perimeter akan seluruhnya ditutupi dengan kaca cermin yang mencapai ketinggian 500 meter, bahkan melampaui gedung tertinggi di dunia Empire State Building. Jalur ini mengadopsi desain perencanaan kota baru yang menciptakan kota linier yang membentang 170 km dan menempati 265.000 km persegi yang dapat menampung populasi 5 juta orang. Proyek jalur ini memanjang secara horizontal di setiap lantai bangunan bertingkat tinggi tradisional, memungkinkan orang untuk bergerak bebas di dalam kota secara signifikan, mengurangi penggunaan lahan dan konsumsi sumber daya yang disebut urbanisme gravitasi nol oleh Tom Main. Konsep ini menekankan distribusi vertikal fungsi kota yang meminimalkan penggunaan lahan dan konsumsi sumber daya sekaligus memaksimalkan pemanfaatan lingkungan alam untuk lingkungan hidup yang lebih sehat dan layak huni. Desain ini tidak hanya memenuhi persyaratan pembangunan berkelanjutan tetapi juga mencerminkan konsep hidup berdampingan secara harmonis antara manusia dan alam. Dalam visi utama, ruang hijau kota akan mencakup 95% dari total luas wilayah. Melalui pembagian fungsi kota secara vertikal, setiap lapisan mempunyai peran tertentu seperti ruang komersial, sekolah, pertanian, dan kawasan perumahan beroperasi secara independen tanpa gangguan. Lapisan paling atas ditetapkan sebagai zona pejalan kaki, menghilangkan lalu lintas kendaraan yang dikelilingi oleh tanaman. Area pemukiman bebas dari infrastruktur transportasi dasar yang meningkatkan kualitas hidup bagi penduduk. Lebih jauh lagi, filosofi desain jalur menekankan pentingnya inovasi teknologi. Perancang menggabungkan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir untuk memberikan penduduk gaya hidup yang lebih nyaman, efisien dan aman, menciptakan kota dengan kemajuan teknologi. Termasuk penggunaan kendaraan otonom kereta api berkecepatan tinggi. Teknologi bangunan yang lebih bersih dan ramah lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi transportasi, mengurangi konsumsi energi dan mendorong kelestarian lingkungan. Dalam rencana perancang, kereta berkecepatan tinggi dengan kecepatan 360 km per jam akan mengangkut penduduk ke titik manapun dalam jalur dalam waktu 20 menit yang dimungkinkan oleh struktur vertikal kota. Akses mudah ke semua area melalui pergerakan vertikal lokasi jalur yang strategis di persimpangan Arab Saudi, Mesir dan Yordania yang berdekatan dengan terusan Suez, menjadikannya jembatan komunikasi antara Arab Saudi dan dunia. Pada Januari 2021, Raja Salman Saudi sangat memuji jalur tersebut selama diperkenalkannya rencana Neo-M di TV Saudi yang menekankan sistem hukumnya yang unik. Tidak adanya persyaratan wajib berjilbab bagi perempuan yang menjalankan agama Islam, dan kemampuan untuk memungut dan menggunakan pajak secara mandiri. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Proyek jalur ini siap menjadi bintang yang bersinar di Timur Tengah, namun ada beberapa yang menimbulkan pertanyaan tentang investasi 500 miliar dolar dalam pembangunan kota gravitasi nol.
mempertanyakan apakah keputusan Arab Saudi dapat dibenarkan. Mengapa bersikeras membangun kota yang tampaknya menantang? Kerajaan Arab Saudi menghadapi tantangan ekonomi sejak awal dengan bantuan tanah dan pertanian primitif. Penemuan gawar ladang minyak darat terbesar di dunia pada tahun 1948 mengubah nasib negara. Dengan cadangan dan pendapatan minyak yang besar, Arab Saudi bertransformasi menjadi kerajaan minyak yang menyumbang 17% dari cadangan minyak dunia pada tahun 2022. Namun Arab Saudi menghadapi tantangan untuk beralih dari ketergantungan pada minyak. Dengan meningkatkan kesadaran lingkungan hidup global dan pengembangan teknologi energi baru, negara ini perlu mendiversifikasi perekonomiannya. Proyek yang diperkenalkan pada tahun 2017 sebagai bagian dari visi NEO ini bertujuan untuk memainkan peran penting dalam transformasi ini. Proyek ini dijadwalkan akan dibuka bagi dunia dengan cara yang ramah lingkungan dengan citra yang ramah dan teknologi pada tahun 2040 diperkirakan akan menciptakan setidaknya 800.000 lapangan kerja dan menyumbang lebih dari 180 miliar dolar setiap tahunnya terhadap PDB Arab Saudi. Mendorong peralihan menyeluruh dari ekonomi berbasis sumber daya ke ekonomi yang merangkul pariwisata, teknologi, dan pembangunan secara keseluruhan. Pada bulan Agustus 2022, tenaga listrik Cina perusahaan konstruksi memulai pekerjaan pondasi untuk menara super tinggi di kota masa depan yang baru di Saudi. Dan pada bulan September, platform pemecah batu milik perusahaan konstruksi kereta api Cina telah beroperasi pada proyek pembangunan terowongan. Selain itu, perusahaan-perusahaan Tiongkok seperti Kelompok Kerjasama Ekonomi dan Teknis Shandong International dan Huawei juga terlibat dalam konstruksi. Reputasi Tiongkok dalam pembangunan infrastruktur yang cepat seperti yang terlihat pada jaringan kereta api berkecepatan tinggi dan jalan raya terkemuka di dunia. Dalam satu dekade memainkan peran penting dalam mengamankan proyek-proyek konstruksi. Pilihan yang lebih memihak perusahaan-perusahaan Tiongkok dibandingkan perusahaan-perusahaan Amerika telah menimbulkan ketidakpuasan di Amerika Serikat. Pada bulan April, berita bisnis tahun 2023, Outlet Insider menerbitkan sebuah artikel yang mencoba untuk menodai perusahaan konstruksi Tiongkok. Dengan secara keliru mengklaim pengawasan ekstensif di dalam jalur tersebut menggunakan banyak kamera. Tiongkok mempertahankan sikap terbuka dan kooperatif dengan menolak tuduhan ini karena tidak berdasar. Jalur tersebut berjalan lancar di bawah perusahaan konstruksi Tiongkok. Namun terdapat tantangan-tantangan besar yang ada di depan adalah investasi besar-besaran dengan perkiraan total biaya proyek yang mencapai 500 miliar dolar. Penggalangan dana dan pengalokasian dana dalam jumlah besar ini ke berbagai tahap proyek merupakan tantangan yang signifikan bagi Arab Saudi. Selain itu, terdapat pula tantangan teknis terutama mengenai pasokan air karena dampak buruk dari pembangunan kota. Bentuk linier dan lokasi geografis. Saat ini entitas konstruksi Tiongkok secara aktif menjajaki solusi selain masalah finansial dan teknis, sistem-sistem penerimaan dan tata kelola masyarakat juga penting. Setelah penyelesaian proyek ini akan melibatkan migrasi penduduk secara besar-besaran dan transformasi sosial yang mengubah jalur tersebut menjadi kota metropolitan super internasional yang khas kota imigran. Mengelola keseimbangan kepentingan antara imigran dan penduduk lokal di Arab Saudi, sebuah monarki dengan Islam sebagai agama negaranya untuk memastikan keharmonisan dan stabilitas sosial merupakan tantangan besar. Ringkasnya, proyek garis lurus sangat penting bagi Arab Saudi, pertama-tama berkontribusi untuk mewujudkan tujuan pemerintah Saudi dalam pembangunan perkotaan modern adalah meningkatkan kualitas hidup warga negaranya. Kedua, proyek ini mendorong diversifikasi ekonomi Arab Saudi, mengurangi ketergantungan pada industri minyak, dan juga berfungsi sebagai referensi dan inspirasi berharga bagi pembangunan perkotaan global. Seiring dengan munculnya garis-garis tersebut, sebagai simbol lompatan ambisius Arab Saudi menuju masa depan,
Pertanyaan-pertanyaan yang masih melekat seperti pengumuman inovatif di A Cost of the Project adalah Endeavour, sebuah lompatan visioner senilai 500 miliar dolar menuju masa depan yang didorong oleh teknologi berkelanjutan untuk Arab Saudi. Atau apakah ini sebuah pertaruhan peran dadu di dunia medan diversifikasi ekonomi yang tidak menentu seiring dengan berjalannya pembangunan? Di bawah perhatian perusahaan-perusahaan Tiongkok, tantangan teknologi keuangan dan transformasi masyarakat tampak besar. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.